Lu mau produktif tapi mood bener-bener drop? Mau mulai tapi kayak nggak ada tenaga mentalnya? Padahal otak udah bilang gaspol, tapi badan bilang rebahan aja. Sebenarnya itu normal guys, kita semua pernah ngerasai kok. Tapi kalau lu mau berkembang atau grow up, lu nggak bisa nunggu moodnya baik buat jalanin semuanya. Makanya di video ini, gue bakal kasih tahu hacks gimana caranya biar lo bisa tetap konsisten, walaupun mood lu lagi hancur-hancuran. Langsung aja gas! Yah, bener. Consistent is not perfect, bro. Ini kesalahan fatal yang sering bikin orang gagal. Mereka pikir konsisten itu harus sempurna. Misalnya, mereka pengen nulis setiap hari harus 1000 kata. Workout harus 1 jam. Baca buku harus banget 20 lembar atau 20 halaman setiap hari. Nah, begitu nggak tercapai, mereka langsung nyerah total. Padahal, yang penting tuh jalan pelan, bukan nunggu ideal. Mood yang bagus itu bonus, bro. Konsisten itu artinya lo ngelakuin sesuatu setiap hari, sekecil apapun itu. Bukan setiap hari, tapi harus berapa jam misalnya. Ini yang sering orang salah pahamin. Lo harus punya mindset yang berpikir bahwa lebih baik progres 1% daripada nggak sama sekali. Jadi, stop ngejar kesempurnaan di awal. Fokus aja sama kehadirannya. Ini salah satu hack paling ampuh buat ngelawan bad mood, yaitu turunin standar lo sampai ke titik bad mood lo sendiri. Misalnya nih, dalam ngelakuin rutinitas sehari-hari yang tadi udah gue jelasin. Biar konsisten, lo nggak harus latihan 1 jam. Cukup 5 menit aja buat stretching, kalau lo lagi bad mood. Gak harus baca 20 halaman, cukup 2 halaman. Gak harus editing 2 jam, cukup 15 menit. Karena tujuannya tuh bukan buat nyelesain tugas, bro, tapi buat ngalahin inersia. Lo cuma perlu ngambil langkah pertama. Langkah selanjutnya bebas, mau lu terusin kapan aja. Lo bisa nunggu mood lu naik lagi baru lanjut langkah berikutnya. Karena yang paling susah itu bukan nyelesain tugas, tapi mulai tugasnya itu. Jadi kesimpulannya di chapter 2 ini, konsisten kecil tetap lebih kuat daripada mood besar. Otak itu suka banget sama yang namanya pola. Jadi, kita harus buat ritual kecil nih yang memicu otak buat masuk ke mode kerja. Bukan mode sad boy ya. Ini namanya habit trigger. Misalnya gue kasih contoh nih. Nyalain musik lo-fi sambil kerja tanpa sentuh HP. Ngeluarin laptop dan buka aplikasi tertentu. Langsung mulai tanpa ngegame atau nonton video dulu. Terus kalau lagi kerja atau nugas, biasain duduk di meja, bukan di kasur. Otak otomatis bakal mikir kalau ini waktunya serius. Jadi nggak keganggu sama pikiran atau hal-hal lain. Ritual atau kebiasaan ini tuh ngasih sinyal ke otak lo bahwa setelah ini kita kerja. Jadi, lo nggak perlu buang energi buat mikir kayak misalkan, gua harus mulai dari mana, dan lain-lain. Karena kalau kebiasaan tadi udah sering lo lakuin, otomatis otak lo udah autopilot. Otak kita selalu ngerespons positif sama reward. Jadi, kalau lo mau doyan sama yang namanya konsistensi, kasih otak lo hadiah, bro. Misalnya, selesai kerja 30 menit fokus tanpa distraksi. Kasih treat kecil, bro. Kayak misalkan minum kopi enak, atau cek IG 3 menit. Nah, kalau lo kelarin checklist 3 tugas misalnya hari ini, lo bakal feel good secara psikologis. Reward ini yang bakal bikin otak lo ngeling aktivitas yang berat, kerja, sama perasaan senang. Lama-lama, otak lo bakal mencari konsistensi karena dia tahu bakal ada hadiah di ujung sana. Makanya bikin nagih. Jadi kesimpulannya, lo nggak butuh good mood buat sukses. Yang lo butuhin cuma langkah kecil yang diulang terus sampai jadi kebiasaan. Mood itu cuma tamu. Jangan biarin dia jadi tuan rumah di hidup lo. Lo yang harus pegang kendali. Kalau lo setuju, komen. Aksi, bukan mood, di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar mindset kita makin kuat. See you in the next video. Thanks for watching. Bye-bye.